فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan kita sampai pada pembahasan al-mudaroh kaitannya dengan walak dan barok. Al-mudaroh kaitannya dengan walak dan barok. Walak dan barok, loyal dan, kalau walak ya, walak dan barok. Walak artinya loyal, dekat, dan yang semakna. Loyal itu banyak berkorban. Kenapa? Karena dia berwalak kepadanya baik dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan waktunya. Ia loyal kepadanya karena berwalak kepadanya, gitu. Nah, itu wala artinya loyal, gitu. Atau dekat. Nah, dekat, senang, cinta itu menunjukkan kedekatan. Itu adalah wala. Barok, nah, lawannya wala, memusuhi dan yang semakna. Nah, dan jauh, berpaling, gitu. Itu adalah barok. Dan tauhid kaitannya dengan walak dan barok itu adalah erat. Karena itu walak dan barok masuk di dalam bab tauhid, ya, walak dan barok masuk dalam bab tauhid. Lalu di antara pembahasan walak dan barok sudah kita pelajari mudahanah pada pertemuan yang lalu, dan sekarang mudaro. Mudahana dan mudaro itu lawannya, ya. Jadi sekarang ini mudaro. Apa mudaro itu? Zahirnya, zahir gambaran global ya. Kalau kita sudah paham walak dan barok, kita sudah paham tadi ya, walak itu loyal, dekat, dan yang semakna, gitu ya. Barok memusuhi, jauh, berpaling, dan yang semakna, itu adalah barok, gitu ya. Kalau kita sudah paham walak dan barok, la ilaha illallah itu walak dan barok, gitu ya. Barok terhadap segala kesyirikan, gitu. Memusuhi kesyirikan, berpaling dari kesyirikan, jauh dari kesyirikan, walak kepada Allah SWT, gitu. Gitu. Loyal karena Allah, dekat kepada Allah dan karena Allah. Nah, jadi tauhid la ilaha illallah itu adalah walak dan barok, gitu. Nah, dan walak dan barok dibahas secara khusus bagian daripada tauhid, dan di dalam pembahasan walak dan barok ada mudahanah dan mudaro. Nah, sekarang waktunya mudaro, gitu ya. Nah, gambaran global mudaro adalah seolah-olah tidak seolah-olah tidak barok, gitu ya. Tapi dengan pemahaman yang benar, yang kuat untuk kemaslahatan yang lebih besar.
Jadi makna atau bukan makna, gambaran dari mudaro adalah seolah-olah tidak barok. Tadi kan ada walak dan barok ya. Tidak barok, tidak memusuhi yang seharusnya iman itu memusuhi, tidak berpaling yang seharusnya iman itu berpaling, tidak jauh yang seharusnya iman itu menjauh. Nah ini tidak semuanya. Jadi tidak melakukan barok, tapi dengan pemahaman yang benar, tujuannya untuk kemaslahatan yang lebih besar atau yang lebih baik. Itu disebut dengan mudaro. Contoh, ini sebelum kita ngikuti kitab, ini pemahaman dan praktek di masyarakat itu secara global dulu, gitu ya. Contoh mudaro kayak apa? Kan kalau waktu membahas walak dan barok kan kita harus memusuhi dan menjauh. Barok ya, barok memusuhi dan menjauh dan berpaling. Dari apa? Dari kesyirikan, dari bid'ah, dari orang yang melaksanakannya, dari kan gitu ya, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang kan gitu. Kita barok, berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari orang-orang musyrik, berlepas diri dari kekufuran, orang-orang kafir, berlepas diri dari bid'ah, orang-orang ahli bid'ah, gitu. Memusuhi dan nah kemudian mudaroh zahirnya tidak melaksanakan barok, tapi dengan pemahaman yang benar, tujuannya untuk kemaslahatan yang lebih baik. Nah, karena pemahamannya harus benar dan untuk kemaslahatan yang lebih baik, maka orang biasa tidak gampang diperbolehkan mudaro. Yang diperbolehkan melakukan mudaro ini adalah orang-orang yang gampangannya pikirannya tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar gadut, tapi pemahamannya kuat dan melihat akibat itu betul-betul juga kuat dan faham dengan benar dan kuat. Nah, bahwa akibatnya itu dengan pemahaman yang benar dan kuat, insya Allah akibatnya lebih baik. Sekarang contoh yang gampang ya. Ada ustadz yang diundang untuk ngisi tausiah di acara ahli bid'ah. Nah itu ya, loh ustadz sunnah ngisi tausiah di acara ahli bid'ah, gimana ini? Kan itu orang-orangnya. Nah, kalau betul-betul itu dengan kaidah mudaroh itu tepat, maka itu ajaran di dalam Islam. Nah, kalau dengan kaidah mudaroh tadi itu seolah-olah tidak barok, gitu ya. Tapi dengan pemahaman yang benar untuk kemaslahatan yang lebih baik, yang lebih besar, itu disebut dengan mudaroh. Gitu. Zahirnya tidak barok, dengan pemahaman yang benar, hanya zahirnya tidak barok. Kenapa kok tidak barok? Untuk dengan pemahaman yang benar itu tidak boleh dihilangkan ya, untuk kemaslahatan yang lebih besar. Nah itu contohnya tadi itu. Loh, ustadz sunnah ngisi acara di acara ahli bid'ah, timbul fitnah di luar ya. Oh itu digunjing oleh siapa? Digunjing oleh yang baru-baru ngaji, belum tahu pembahasan, belum tahu masalah. Nah sekarang saya ambil contoh ya. Dulu di perumahan di belakang Galaxy Mall itu ada, di situ itu kata Pak RT, kata Pak RW itu perumahan itu 200 lebih sedikit. Keluarga itu yang muslim itu 60 lebih sedikit. Dari 200 rumah itu 60 ya. Lebih sedikit itu lebihnya enggak sampai 10. Itu baik yang 200 maupun yang 60. 200 rumah, 60 rumah yang keluarga
muslim. Nah, setelah muncul kumpulan dari orang-orang yang dari keluarga muslim, akhirnya mengadakan acara gampangannya taklim atau acara Islam untuk mengeratkan ukhuwah Islamiyah dan untuk Islam, tapi yang ngaji berpemahaman bahwa itu adalah bid'ah. Ada ustadz yang dipanggil ke situ. Oh enggak, kalau kayak gitu acaranya ya enggak, fitnahnya lebih besar daripada manfaatnya pemahaman spontan seperti itu. Nah, tapi kalau gampangannya rutin, insya Allah diusahakan. Enggak bisa rutin, saat itu ngajinya kan pindah rumah, setiap waktu pindah rumah, dan tidak sekedar pindah rumah, tapi yang ditempati itu yang berhak untuk manggil ustadz, sehingga tidak bisa diatur ustadznya siapa yang dipanggil. Ustadz, kalau orang Islam ini pikirannya liberal, ya bisa-bisa yang dicocoki ustadz liberal. Nah, kalau yang ditempati itu tradisional, ustadz tradisional gitu loh. Nah, dan yang mayoritas dari 60 ini tradisional. Nah, yang kira-kira menerima, ya yang menerima kita ya tetap 10 lebih lah. Lebih dari 10, bisa-bisa hampir separuh dibandingkan dengan yang tradisional. Kalau gitu, kalau memang teman-teman banyak yang mau tetap, siap insya Allah. Nah itu maksudnya, kalau pas rumah yang cocok dengan kita, sunnah belum dikenal, dari jumlah sekian semuanya mungkin adalah 1 atau 2 tok gitu ya. Tapi juga belum betul-betul seperti yang aktif ngaji sunnah dari 60 keluarga itu. Tapi Pak RT-nya teman waktu itu gitu ya. Akhirnya diawali dari kajian umum di Balai RW, ada yang cocok, senang, akhirnya kajian yang di rumah pindah-pindah itu, terus kita mulai kajian awalnya dasar Islam, gitu saja secara umum, terus soal jawab. Nah, baru pertama gitu ya, itu soal jawabnya itu, pertanyaan itu sudah, loh Ustaz, kalau kirim Fatihah gimana? Kalau baca Yasin kepada yang sudah meninggal gimana? Kalau itu sudah pertanyaan terus itu, enggak sampai selesai. Gitu. Nah, habis itu jawabannya satu pun waktu itu enggak ada yang langsung bid'ah, enggak. Jadi baca Fatihah itu ada hadis, man qara'a min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Yang membaca Quran dari kitab Allah, maka yang baca itu diberi pahala setiap huruf 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan dilipatkan 10. Berarti baca Quran setiap huruf diberi pahala seperti 10 amal kebaikan. Ini pahala yang sangat besar, tapi pahala itu untuk yang baca. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, itu yang ada dalilnya. Lagi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, kenapa? Karena bacaan Quran itu jadi syafaat di hari kiamat bagi pembacanya. Jadi kayak gitu. Habis itu laha ma kasabat, la yukallifullahu, nanti kan sampai laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap orang kebaikan yang ia lakukan gitu, dan akan menanggung dosa dari yang ia lakukan.
Gitu. Ada kayak gini. Nah, ini adalah dalil umum semuanya. Dalil umum harus berjalan sebagaimana maknanya, kecuali apabila ada dalil khusus. Kalau ada dalil khusus, oh ini boleh, oh ini boleh, ya boleh ada dalilnya. Yang enggak ada dalil khususnya harus pakai dalil umum. Jadi kayak itu. Nah sekarang sedekah atas nama orang yang sudah mati boleh karena ada dalilnya. Dalilnya khusus ya. Nah, yang tidak ada dalilnya, maka harus pakai dalil umum tadi itu. Bahwa setiap orang akan mendapatkan bagian sendiri-sendiri, kebaikan dari amalnya sendiri, tanggung jawab dari kejelekannya sendiri, gitu. Dibangkitkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah sendiri-sendiri seperti waktu dilahirkan, gitu, sendiri-sendiri. Nah, dan akan dihisap sendiri-sendiri. Ada bapak yang di surga anaknya di neraka, ada bapak yang di neraka anaknya di surga, ada suami yang di surga istrinya di neraka, ada istri yang di surga suaminya di neraka, ada semuanya. Dan itu adalah orang yang paling dekat dari setiap orang secara umum, gitu ya. Tidak bisa menyelamatkan satu dengan yang lain. Nah, karena itu gitu, yang kita lakukan yang ada dalilnya, yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada perintahnya. Terus kalau kita lakukan, kamu tidak menjalankan perintah, kamu tidak menjalankan agama. Dan agama tidak boleh buat-buat sendiri. Umum gitu saja jawabannya gitu. Yang paham ya paham, yang masih putar-putar dianggapnya enggak cospleng gitu ya gak apa-apa. Mudharo tadi itu ya, mudharo itu enggak jelas Ustaz ini kan itu. Dan alhamdulillah akhirnya sering, bahkan yang tradisional, saya senang dengan Ustaz itu aja gitu. Terus nah sampai beberapa lama ya, beberapa tahun, tapi kan tetap kalau nanti rumahnya lain kan ngundang Ustaz lain. Nah terus akhirnya ada Ustaz muda katanya, terus bisa memantapkan kepada umumnya bahwa jangan dipakai dulu Ustaz itu, supaya tidak gampangannya antara jamaah ini itu Ustadznya itu ke golongan itu, loh ndak itu ngaji saja, gitu-gitu ya. Akhirnya Ustadz muda tadi itu katanya tradisional ya, bisa memantapkan nggak pakai itu. Nah akhirnya sudah tidak dipakai lagi alasannya gitu ya. Terus akhirnya saya diberitahu, akhirnya jadi awalnya maghrib sampai isya itu baca Yasin tahlil, setelah isya baru taklim. Nah asalnya begitu. Nah terus setelah beberapa pertemuan itu katanya Yasin tahlilnya menjadi, yang habis maghribnya menjadi tidak artinya tidak guyup kayak sebelumnya, dikatakan itu kemunduran gitu. Nah terus ya ada desas-desus yang tidak cocok dengan yang satu dengan itu mulai. Nah yang diambil pelajaran di situ adalah mudharo, seolah-olah tidak barok terhadap kesyirikan, seolah-olah tidak barok terhadap bid'ah, tapi sesungguhnya dengan pemahaman yang mudah-mudahan benar, terus untuk tujuan yang lebih baik. Nah, zahirnya tidak barok, tapi sesungguhnya tetap barok, gitu. Nah, itu disebut dengan mudharo. Dan alhamdulillah akhirnya ada beberapa jamaah yang ketika akhirnya ada masalah, terus akhirnya diputuskan begitu, akhirnya ada yang aktif ikut ngaji sunnah keluar. Ikut di sana dengan Masjid Ahmad Yani kan dekat ya, ke Ahmad Yani. Nah, akhirnya seperti itu gitu. Dan sampai yang tradisional pun akhirnya ada yang ngaji sunnah.
Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan semua mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan sekarang bulan Ramadan, waktu untuk betul-betul mendapatkan kebaikan agama atau kebaikan akhirat. Nah, itu gambaran dari mudharo. Kita baca sekarang. Nomor 4 dari pembahasan wala dan barok, mudharo serta pengaruhnya terhadap al-wala wal barok. Itu kalau bahasa Arabnya mudharo, ditulis bahasa Indonesia dengan ejaan yang baru mudara, tapi nanti kalau nggak ngerti itu bacanya jadi mudara. Ya, nah kan sampai diantara ustadz itu tatkala ditanya, "Ustadz, mudara itu apa?" Bingung nih, mudara itu mudara. Ada di dalam kitab tauhid mudara. Kok nggak pernah tahu kata mudara ya? Ternyata mudara. Nah, mudaroh serta pengaruhnya terhadap al-wala wal baro. Mudaroh adalah menghindari kerusakan dan kejahatan dengan ucapan yang lembut atau meninggalkan kekerasan dan sikap kasar atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatannya yang sedang dilakukan. Jadi ini kaitannya dengan kejahatan. Kalau kejahatan itu berarti pembahasannya difokuskan kepada hadis man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat kemungkaran harus merubah dengan kekuatan, dengan tangannya, dengan kekuatannya. Lah itu kok nggak merubah dengan kekuatannya? Nah itu loh. Nah itu kok itu punya kekuatan kok nggak merubah dengan kekuatannya? Nah jadi itu apabila masuk di dalam kaidah mudharo berarti punya kekuatan, nggak merubah kekuatan dengan kekuatannya, itu dibenarkan di dalam Islam, bahkan itu bagian dari pembahasan wala dan baro. Ayo kita baca lagi, nggak apa-apa. Menghindari kerusakan dan kejahatan dengan ucapan yang lembut dan meninggalkan kekerasan dan sikap kasar. Jadi bahasanya lembut padahal itu kemaksiatan, padahal itu kejahatan. Ya, kemaksiatan atau orang yang jahat. Nah, dia berkata lembut, gitu, bersikap baik ucapannya maupun sikapnya menunjukkan tidak menentang, padahal dia punya kekuatan. Loh kenapa? Karena kalau dilakukan nanti timbul kerusakan yang lebih besar. Nah, itu. Atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatannya yang sedang dilakukan. Orang itu orang jahat, tidak dihadapi dengan kekuatannya atau dengan lesannya. Kenapa? Oh, kalau dihadapi dengan kekuatan tambah besar kejahatannya. Tambah besar kejahatannya. Diomongin tok tambah nemen. Nah itu. Kalau gitu jangan ingkarul mungkar. Loh, enggak boleh ingkar mungkar padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu Nah, ini karena mudharah tadi itu. Nah itu. Nah jadi untuk kemaslahatan yang lebih besar. Tapi pemahamannya harus benar dan mengetahui secara umum dengan pemahamannya. Kalau tidak dilakukan mudharah itu akibatnya lebih parah, kerusakannya lebih parah, kemaksiatannya lebih parah. Nah itu disebut dengan mudharo, dan itu di dalam fikih dakwah sangat penting, ya, sangat penting. Misalnya begini, kalau misalnya ada di tengah-tengah komunitas yang majemuk itu ya, beda itu ya, ada kemungkaran, kenapa kok tidak dicegah? Kenapa kok nggak diomongin bahwa itu haram atau itu bid'ah atau itu syirik? Gitu. Loh, kalau kita ngomong nggak malah berhenti, malah tambah ngamuk. Amalannya tetap jalan, terus dia
ngamuk, berantem. Lah berarti enggak membawa kemaslahatan, timbul kerusakan baru. Kan gitu ya. Nah, apabila difahami kayak gitu, maka meskipun punya kekuatan, jangan melakukan ingkarul mungkar. Kenapa? Karena Anda telah berpemahaman bahwa kalau Anda melakukan ingkarul mungkar, kemungkarannya tidak berhenti, malah ada kemungkaran baru yang timbul. Nah, itu disebut dengan mudharo. Nah, itu. Yang penting pemahamannya benar dan difahami kemaslahatan yang didapatkan insya Allah lebih besar dibandingkan apabila tidak pakai mudharo. Contoh di zaman Nabi, ya, orang munafik gitu ya, itu betul-betul mengganggu dan merusak. Tapi Nabi sebagai pengajar syariat yang langsung dari Allah untuk umat, nah itu sikapnya biasa terhadap orang munafik. Ayat-ayat banyak, tapi Nabi sikapnya biasa. Terus para sahabat itu sudah paham, loh yang kayak gitu harusnya kalau seandainya tidak ada bab kayak begini, harusnya dihukum di dalam Islam. Akhirnya 1-2 sahabat itu satu-satu kepada Rasulullah berkata, wahai misalnya Khalifah Umar, misalnya sahabat Umar radhiyallahu an, masih ada Rasulullah itu. Wahai Rasulullah, izinkan aku mendatangkan kepalanya. Maksudnya apa? Berani dan saya siap menang menghadapi dia, saya penggal lehernya, saya bawa ke sini kepalanya. Sebagai bukti ini hukuman untuk orang yang kayak gitu. Jangan nanti Muhammad SAW diisukan di luar akan membunuh sahabatnya. Nah, jadi kayak gitu. Itu contoh. Loh kenapa kalau memang dia seharusnya dibunuh atau diusir kok tidak dibunuh atau tidak diusir? Nah, dalam hal ini ada mudharo untuk dengan pemahaman yang benar untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kalau sampai nanti diisukan di luar bahwa Muhammad membunuh saudaranya, orang yang tidak betul-betul gitu, mengetahui Islam secara mendalam, dan orang yang belum Islam itu tidak tahu Islam. Nah, dengan isu itu akhirnya tidak mau Islam dan tidak mau tahu dengan Islam. Ya enggak, daripada nanti saya terpengaruh katut terus saya kalau nanti dibunuh gimana? Nah, akhirnya tidak mau Islam. Nah, itu diantara hikmah. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan redaksi yang senada, syarrukum manittaqahun nasu khasyatan min syarrihi. Syarrukum manittaqahun nasu khasyatan min syarrihi. Sejahat-jahat kalian adalah orang yang ditakuti manusia karena mereka khawatir akan kejahatannya. Ya. Sejelek-jelek orang adalah orang yang ditakuti orang. Kenapa kok takut? Karena kejahatannya. Wah, dekat ke situ nanti bisa dibunuh kamu. Dekat situ nanti kamu di. Nah, itu orang yang paling jelek. Gitu ya. Maksudnya ini adalah ancaman jangan sampai menjadi orang yang ditakuti karena itu kejelekannya. Kaitannya dengan mudharo apa hadis ini? Gitu ya. Kaitannya dengan mudharo apa gitu ya? Orang jelek kan harus ditegakkan kepadanya amar ma'ruf nahi mungkar, kan itu ya. Nah, tapi kalau orang itu mendekat takut dibunuh, takut dia enggak malah baik, malah berbuat jelek, kan itu ya. Nah, maka menghindar darinya itu tidak apa-apa. Loh, ada orang jelek enggak kamu nasihati? Enggak. Loh, berarti kamu tidak menjalankan agama ini, kan itu ya. Nah, kalau saya nasihati enggak malah baik, nanti malah saya diajar, misalnya gitu ya. Jadi enggak bisa baik, malah saya diajar, berarti timbul kerusakan baru. Nah, menghindar dari itu namanya mudharo. Nah,
Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang laki-laki meminta izin masuk menemui Nabi SAW seraya berkata, dia saudara yang jelek dalam keluarga. Nah, kemudian maksudnya begini, Rasulullah SAW memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa akan ada laki-laki yang masuk ke sini. Nah, dia orang jelek, gampangnya gitu. Loh, yang izin siapa? Rasulullah izin kepada Aisyah karena mau memasukkan orang ke dalam rumahnya. Jadi misalnya bapak-bapak bawa teman atau membawa tamu mau masuk rumah itu, bapak ngomong ke istri, ini mau ada yang datang. Nah itu yang dimaksud di sini. Jadi Rasulullah SAW izin masuk rumahnya sendiri yang ditempati dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan mengatakan itu akan ada yang datang. Nah dia ini orang jelek, gampangnya begitu. Kemudian ketika orang itu masuk dan menghadap Nabi SAW, beliau berkata kepadanya dengan ucapan yang lembut. Orang yang jelek masuk, ternyata Rasulullah SAW menghadapi dengan ucapan yang lembut. Maka Aisyah berkata, engkau tadi berkata tentang dia seperti apa yang engkau katakan. Lah kenapa kok sikapnya baik kayak gitu loh. Maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha yubghidul fuhsya wat tafahush. Gitu. Sesungguhnya Allah SWT membenci kekejian dan membenci perbuatan keji, membenci ucapan keji dan perbuatan keji, perbuatan yang tidak baik. Gitu. Loh, padahal sikap keras itu diperintah gitu. Dan Rasulullah SAW secara umum disifati oleh Allah orang yang paling keras terhadap orang kafir, terhadap orang jelek karena kejelekannya. Kalau mau beralih kepada kebaikan, Rasulullah menjadi sangat senang, sayang, cinta. Nah tapi kalau enggak, Rasulullah sangat keras. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama Rasulullah SAW sangat keras terhadap orang kafir dan sangat kasih sayang terhadap sesama muslim. Ini kepada dan kejelekan di dalam Islam itu bagian dari kekufuran. Lah, kenapa ada orang kayak gini kok Rasulullah SAW lemah lembut? Nah itu karena yang diinginkan adalah kemaslahatan yang lebih baik. Nah itu, kemaslahatan yang lebih besar. Nabi SAW telah berbuat mudaroh dengan orang tadi ketika dia menemui Nabi SAW, padahal orang itu jahat karena beliau menginginkan kemaslahatan agama. Maka hal itu menunjukkan bahwa mudharoh tidak bertentangan dengan walak dan baro. Mudharoh tidak bertentangan dengan walak dan baro. Kalau memang mengandung kemaslahatan lebih banyak dalam bentuk menolak kejahatan atau menundukkan hatinya atau memperkecil dan memperingan kejahatannya. Artinya ada kemaslahatan yang lebih besar yang diinginkan. Ini adalah salah satu metode dalam berdakwah, fikih dakwah itu. Jadi orang berdakwah itu harus betul-betul sambil punya pemahaman gitu, bahwa dakwahnya membawa kebaikan dan tidak menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Apabila dakwah yang mau dilakukan itu difahami, tidak membawa kebaikan, malah menimbulkan madharat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Nah itu. Jadi beramar ma'ruf nahi mungkar dengan keyakinan orang yang diajak baik tidak bisa baik, orang yang dicegah kemungkarannya tidak akan berhenti, bahkan akan menjadi tambah jelek atau timbul kemungkaran baru. Kalau gitu, kalau kamu sudah paham kayak gitu,
maka jangan kamu lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu. Termasuk di dalamnya adalah mudaroh. Jadi ini adalah salah satu metode dalam berdakwah kepada Allah. Termasuk metode dakwah adalah mudaroh di dalamnya, atau termasuk di dalam dakwah adalah mudaroh. Nabi SAW berarti sambung. Termasuk di dalamnya adalah mudaroh Nabi SAW terhadap orang munafik karena khawatir akan kejahatan mereka dan untuk menundukkan hati mereka dan orang-orang lain. Nah itu pembahasan tentang mudaroh. Karena ini awal Ramadan, gitu. Singkat itu aja yang kita pahami. Jadi ada pembahasan tentang mudaroh. Apa mudaroh itu? Mudaroh itu yaitu zahirnya tidak ingkarul mungkar, tapi dengan pemahaman yang benar demi kemaslahatan yang lebih besar. Tidak melakukan barok terhadap kekufuran, kesyirikan, bid'ah, maksiat. Loh kenapa gitu kok enggak barok? Dengan pemahaman yang benar, tidak melakukan itu hanya sekedar zahir. Nah, untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan pemahamannya harus benar. Kenapa harus diikat pemahaman yang lebih besar? Misalnya begini. Loh, Bapak ikut? Loh iya, kalau nggak ikut ya nanti dikucilkan. Kalau nggak ikut nanti nggak enak. Kalau nggak ikut nanti ya repot semuanya. Itu bukan mudaroh, itu lemah iman. Ya. Dikucilkan oleh masyarakat yang musyrik, masyarakat yang kafir, masyarakat yang ahli bid'ah, tidak apa-apa. Inilah Islam yang kayak gitu itu yang syirik. Inilah Islam yang kayak gitu itu yang kufur. Inilah Islam yang kayak gitu yang ahli, meskipun sendirian. Tatkala Ibnul Mubarak ditanya, yang dimaksud dengan jamaah di dalam hadis Rasulullah itu apa? Yang dimaksud dengan jamaah adalah Abu Bakar. Loh, Abu Bakar satu orang itu jamaah, itu maksud jamaah. Nah, sekarang Abu Bakar sudah meninggal, berarti enggak ada jamaah. Setelah Abu Bakar, yang dimaksud dengan jamaah itu adalah Umar radhiyallahu anhu, Khalifah Umar. Loh, Khalifah Umar juga sudah meninggal. Berikutnya, yang dimaksud dengan jamaah itu adalah man wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Kama qala rahimahullah, yang dimaksud dengan jamaah itu adalah yang sesuai dengan yang hak, yang benar, tuntunan, meskipun kamu sendirian. Nah, jadi jamaah yang diinginkan di dalam Islam itu bukan zahir, tapi kebenaran. Kalau di atas kebenaran banyak orang itu yang lebih besar. Tapi kalau orang-orang batil semuanya, meskipun Anda sendirian, Andalah anggota jamaah. Dan mereka itu orang yang di atas kebatilan. Nah itu padahal kalau ini kan hampir enggak tersampaikan. Kenapa? Karena bahasanya kan jamaah. Namanya jamaah kan kumpulan kan itu. Nah padahal ini yang disebutkan cuma satu. Dari mulai Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, atau satu orang gitu. Nah umat juga kayak gitu. Kata umat itu aslinya gitu. Kalau tidak ada penjelasan tambahan, umat itu adalah yang di atas kebenaran, disebut umat. Sampai di orang-orang jahiliyah sebelum berpatokan dengan agama, murni patokannya akhlak, umat itu adalah kata untuk yang baik. Innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum fa in dhahabu. Itu syair itu ya, syair itu. Innamal umamu al akhlaqu. Innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang dikatakan umat itu adalah akhlaknya jika masih ada.
Jika akhlaknya enggak ada, maka umat itu dikatakan tidak ada. Nah itu. Jadi umat, kata umat itu kan komunitas manusia disebut dengan umat ini. Iya, tapi itu kata itu untuk yang baik. Itu aslinya. Kalau enggak ada penjelasan, umat itu adalah orang-orang yang baik. Nah, kalau kebaikannya hilang, maka sudah tidak disebut umat. Kalau dikatakan umat, ya mungkin dalam bahasa bisa, tapi dikasih tambahan penjelasan, oh itu umat yang jelek. Jadi gitu. Tapi kalau umat gitu toh, itu aslinya adalah untuk yang baik. Inna, firman Allah, inna Ibrahim kana ummatan wahidah. Sungguh Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah umat yang satu. Umat yang satu itu maksudnya satu kesatuan yang besar, yang benar. Nah, enggak ada orang lain, cuma Nabi Ibrahim saja, sesungguhnya dia adalah umat. Inna Ibrahim kana ummatan wahidah. Nah itu. Nah, di dalam Al-Quran seperti itu, dan jamaah aslinya di dalam Islam itu juga dikaitkan dengan, karena itu kata jamaah gitu saja. Kalau tidak ada penjelasan, itu aslinya adalah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah meskipun satu orang. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan monggo, ini kan Ramadan pertama gitu ya, itu, dan mudah-mudahan sedikit tapi tidak lupa lagi bahwa di antara pembahasan walak dan barok itu ada mudaro. Mudaro itu apa? Orang yang beriman zahirnya tidak melakukan, tidak menegakkan barok. Barok tadi itu apa? Memusuhi, berpaling, ya, menjauh, ya. Nah, lawannya walak, ya. Orang ini tidak melakukan mudaro, tapi dengan pemahaman yang benar untuk kemaslahatan yang lebih besar, maka itu masuk di dalam bab walak dan barok yang benar. Gitu. Nah, namanya mudaro. Nggih, monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat suatu YouTube tentang perayaan kematian. Di waktu itu ada debat bahwa perayaan kematian itu termasuk bid'ah yang mungkar dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada salah satu ustaz itu yang dari organisasi tertentu berpendapat bahwa tahu memang itu perbuatan yang bid'ah yang mungkar, tapi untuk mencegah daripada, kalau kita mencegah menjadi kerusakan yang lebih besar, apakah itu juga termasuk mudharah? Ya, jadi ibu-ibu mohon didengarkan ya. Ini ada pertanyaan yang penting ya. Di masyarakat itu dilakukan perayaan kematian yang difahami bahwa itu adalah bid'ah yang mungkar. Tapi itu kalau dihentikan atau kalau dicegah akan timbul kerusakan yang lebih besar. Gitu. Lah, apakah itu termasuk mudharah? Jika pemahaman bahwa kalau dihentikan akan timbul kerusakan yang lebih besar, jika pemahaman kayak gitu itu di lingkungan itu benar, oh ini kalau dicegah orang nanti berantem, misalnya gitu ya. Nah, berarti tidak mencegah itu adalah mudharah. Berarti tidak mencegah itu adalah mudharah. Tapi orang tidak melakukan ini tidak boleh tidak mengajarkan ilmu yang benar. Nah, karena itu ahlu sunnah itu yang nomor satu adalah ilmu. Dan sesungguhnya kandungan dari ilmu itu seluruhnya sudah masuk. Iman lawannya syirik masuk. Walak dan barok termasuk mudahana dan mudharah masuk di majelis taklim semuanya.
Ya. Dan majelis taklim itu tidak menimbulkan kemungkaran. Ya. Nah, karena itu ciri khas utama Ahlus Sunnah adalah taklim. Ciri khas utama Ahlus Sunnah adalah taklim. Nah, ini perhatikan, itu ciri khas utama. Kenapa? Karena Islam itu ilmu, dan ilmu itu adalah didapatnya dengan taklim. Nabi SAW itu tatkala diutus mendapatkan ayat ini diajarkan oleh para sahabat, oleh Nabi kepada para sahabat. Dan coba belajarnya para sahabat bagaimana? Amsal Utsman ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat besar radhiyallahu anhu, itu mengatakan, kami belajar Quran kepada Rasulullah kalau sudah 10 ayat berhenti. Gitu. Setelah itu kami mempelajari maknanya dan belajar mengamalkannya. Fata'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Maka kita kepada Rasulullah SAW belajarnya belajar membaca, belajar memahami ilmunya, dan belajar mengamalkannya. Itu sahabat seperti itu. Nah, yang diambil pelajaran bahwa sejak zaman Nabi itu belajar. Tidak ada yang datang Jumatan terus pulang gitu tok. Itu tidak ada, tidak pakai belajar. Nah, enggak belajar ya tidak tahu seperti apa ayat-ayat Allah SWT. Nah, kan tidak semua para sahabat itu nempel di Nabi terus. Kenapa? Karena zaman itu kendaraan tidak seperti sekarang, jalan tidak seperti sekarang, rumah tidak kumpul seperti sekarang. Di sana ada rumah, satu kampung itu 5, 6, 10 rumah. Habis itu jauh lagi bukit, pasir, di sana ada rumah lagi. Coba bapak-bapak kalau umroh ya, terus dibawa tur di Madinah gitu ya. Dari Masjid Nabawi terus ke Kuba. Komunitas manusia di Kuba dan juga tidak banyak. Dan di situ awalnya, di masjid itu awalnya juga tidak banyak orang di sana. Tapi unta Rasulullah SAW untuk bangun masjid pertama ternyata berhenti di situ. Akhirnya dibangun di situ, akhirnya tambah orang tambah banyak. Habis itu kita dibawa ke Uhud ya. Di dekat Uhud ada kubah-kubah kecil-kecil, itu masjid ini, itu masjid kampung di zaman itu. Masjidul Hayy. Kalau zaman sekarang namanya musola. Ada berapa rumah di sana? Beberapa rumah saja di zaman itu. Kenapa? Manusia baru sedikit. Manusia baru sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit, dan yang paling besar itu adalah di kota Madinah. Itu yang paling besar dari dulu. Nah, coba kalau dibawa tur keliling sekitar Masjid Nabawi, itu ditunjukkan itu Masjid Abu Bakar, itu ditunjukkan kayak gitu ya. Nah, lo dekat-dekat terus masjidnya lumayan besar. Lo kenapa? Ya memang di kota itu dari dulu itu yang paling banyak. Nah, kota itu tidak seperti sekarang kayak sebesar kota Surabaya, kota Gresik. Ya, kota di waktu itu ya rame, pasar ada di situ. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan gitu. Intinya bahwa apabila berkaitan dengan pertanyaan tadi itu tidak mengingkari acara yang difahami itu adalah batil. Kenapa? Kalau diingkari timbul masalah yang lebih besar, itu adalah masuk di dalam mudharoh. Tapi orang tidak boleh begitu terus tidak belajar. Belajar itu adalah ciri khas agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu. Tatkala ada yang diturunkan lagi surat yang dekat dengan Rasulullah SAW, akhirnya sudah dapat, kan ayat kan turunnya sedikit-sedikit. Sahabat yang sudah dapat ini kemudian ke kampung sana, ke kampung sana, ke kampung sana, yang dekat-dekat di Madinah ya, gitu. Untuk menyampaikan apakah iman kalian sudah bertambah dengan surat yang baru ini. Apa maksudnya? Ini baru diturunkan, kalian sudah dapat apa belum? Nah, jadi gitu.
Allah berfirman, fa idza unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Tatkala diturunkan satu surat lagi, maka orang-orang yang beriman itu berkata kepada yang lainnya, siapa di antara kalian yang imannya sudah bertambah dengan ayat ini atau dengan surat yang baru ini? Apa yang diambil pelajaran di sini? Taklim itu harus terus jalan. Salah satu faedahnya. Kalau tidak taklim nanti tidak tahu ayat itu. Kalau tidak tahu ayat itu berarti imannya belum ada terhadap ayat itu. Iman itu dasarnya adalah ilmu. Iman itu apa? Percaya, mantap, dan akhirnya mengikuti. Jiwanya itu adalah iman. Gitu. Saya mantap bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, faham. Dan jiwa saya akhirnya ikut itu. Tidak menuhankan selain Allah. Nah, yang enggak faham, enggak ada itu. Oh, kalau masalah ketuhanan mungkin kita leren mikir kayak apa? Enggak, masalah yang kita belum faham, gitu ya. Salah satu pembahasan iman kepada hari akhir, semua ayat, semua hadis yang berkaitan dengan keadaan hari akhir wajib diimani. Kan gitu ya? Nah, sekarang kalau kita ditanya, gitu, apakah Bapak berkepercayaan hasakah itu benar? Hasakah itu apa? Enggak paham? Enggak paham berarti ilmunya kan enggak ada ya. Berarti kepercayaannya juga enggak ada. Kalau ilmunya belum ada, kepercayaannya juga. Dan iman itu percaya. Iman itu percaya ini dari Allah, ini dari Rasul, mantap, enggak ada keraguan, jiwanya ngikut, itu adalah iman. Kalau ilmunya belum ada ya berarti iman itu belum ada. Nah, karena itu harus belajar terus. Dan kalau belajar itu dihidupkan, ini acara jalan, belajar itu jalan. Yang belajar tidak akan katut, yang mengamalkan kesalahan, mendengar ilmu masuk, pasti akan katut. Kenapa? Karena di dalam jiwa itu ada fitrah. Dan orang itu punya akal. Loh, itu benar. Kenapa kok enggak ikut? Nah itulah taklim, itulah belajar. Dan bapak-bapak sekarang betul-betul menyadari sepenuhnya bahwa di Indonesia ini hampir di seluruh kota itu taklim kan sudah hidup subur gitu ya. Kok bisa? Karena kebenaran itu kalau dijalankan, orang yang tidak tahu itu pasti akan, oh itu benar. Kalau tidak punya kepentingan khusus, pasti jiwa, fitrah dan akalnya itu ikut gitu. Karena itu tidak akan bisa berhenti. Yang penting taklim ini ada yang jalankan, tambah besar, dihalang-halangi kayak apapun, diusir, dilarang kayak apapun, yang namanya taklim yang penting ada yang jalan tambah besar. Kenapa? Karena itu ilmu. Dan alhamdulillah kita di komunitas yang tidak urusan dengan organisasi, urusan kita adalah belajar. Itu bersyukur kepada Allah, itu nikmat yang paling besar. Nah itu nih. Kalau ada lagi yang mau, nggih monggo. Iya. Nah, makanya tadi kita tekankan dengan ilmu itu ya. Asli dari wala dan barok gitu. Kita harus wala terhadap kebenaran. Wala itu apa? Loyal. Gitu. Senang gitu. Dan dekat. Ya. Jadi semua itu harus betul-betul loyal itu dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, waktu kita. Gampang sekali, ringan dia, termasuk orang yang ringan pokoknya untuk kebaikan.
Nah, dan nggak sekedar ringan, dia sendiri senang gitu, memperjuangkan. Nah itu harus wala di dalam segala syariat, segala isi agama ini, dan harus betul-betul barok. Barok apa? Memusuhi, ya, benci, berpaling, menghalang-halangi segala yang jelek, kesyirikan, kekufuran, bid'ah, khurafat, tahayul, kemaksiatan, harus barok. Itu aslinya ya. Orang yang tidak menegakkan wala dan barok karena kepentingan dunia, itu namanya mudahana, dan itu orang terlaknat. Orang yang tidak loyal terhadap kebaikan, tidak memusuhi kejelekan, kesyirikan, kekufuran, bid'ah, khurafat, tidak dimusuhi, ya. Orang yang tidak memusuhi itu orang yang hina dan akan dilaknat oleh Allah SWT. Loh, berarti kan kita harus betul-betul menegakkan wala dan barok. Iya, itu. Nah, yang tidak menegakkan, kenapa tidak menegakkan? Kenapa tidak menegakkan? Karena ingin mendapat kenikmatan dunia. Itu namanya mudahana. Adapun orang yang zahirnya tidak menegakkan barok, tapi dengan pemahaman yang benar untuk kemaslahatan yang lebih besar, itu bukan mudahana, itu adalah mudaro. Nah, itu globalnya gitu ya. Nah, lalu di dalam hal apa kita harus mudaro? Di dalam segala hal. Di dalam segala hal, di dalam semua bab yang jelek gitu, kita dibenarkan dan termasuk kebaikan mudaro. Ya. Tapi harus tadi itu dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang benar bahwa pemahamannya yang benar, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan petunjuk yang benar, itu mudaro yang ia lakukan ini akan membawa kemaslahatan yang lebih besar. Minimal tidak menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Apa maslahatnya? Tidak ada sih maslahatnya, tapi mencegah kemadharatan yang lebih besar. Adapun mudahana di dalam segala hal kita tidak boleh. Tidak boleh tidak amar ma'ruf nahi mungkar demi mendapat kepentingan dunia. Nah, tidak boleh dekat dengan kesyirikan, tidak boleh dekat dengan kekufuran, tidak boleh dekat dengan bid'ah untuk mendapat keuntungan dunia. Nah, jadi dalam hal apa kita harus mudahana dan mudaro? Di dalam segala hal kita tidak boleh mudahana. Di dalam bab kejelekan apapun, kejelekan itu, kekufuran, kesyirikan, bid'ah, khurafat, kemaksiatan, ya, dengan pemahaman yang benar, mudaroh itu termasuk kebenaran. Apa ada yang tidak mudaroh dan benar? Pada kondisi tertentu iya, dan apabila akhirnya dia mendapat madharat yang lebih besar, itu mati syahid. Pada kondisi tertentu iya, ndak mudaro tapi itu benar, dan kalau mati syahid. Tapi itu juga dengan pemahaman yang benar. Contohnya bagaimana? Atau dalilnya Rasulullah SAW bersabda, man qatala duna nafsihi, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, gitu. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Atau kama qala sallallahu, siapa yang akhirnya dibunuh karena membela diri, maka dia mati syahid. Membunuh karena membela hartanya, dia juga mati syahid. Membunuh karena membela kehormatannya, dia juga mati. Jadi yang terbunuh, membela diri tapi akhirnya terbunuh. Membela diri untuk apa? Untuk dirinya, mati syahid. Membela diri untuk apa? Untuk hartanya, akhirnya terbunuh, mati syahid. Membela diri kenapa? Karena kehormatannya, akhirnya terbunuh, mati syahid. Nah, ini
tidak mudharo. Ya. Wah, daripada nanti saya mati, ya udah saya relakan. Daripada saya mati, ya udah saya dihina, dituduh, saya pergi aja. Nah, menghindar aja ya. Lu kamu dituduh, akhirnya dinilai orang-orang semua fasik, kok diam aja? Nah, kalau saya membela daripada dihukum mati, udah saya nggak membela, saya itu nggak salah gitu ya, menghindar gitu ya, menghindar. Tapi kalau dalam kondisi kayak gini membela terus akhirnya dia dibunuh, matinya mati syahid. Nah itu. Ini ada lagi yang mau mungkin terakhir ya, sudah pas jam 6. Kalau tidak ada lagi kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ada nasihat ulama ya, maqalla wa kafa khairum min katsura wa alha. Sedikit cukup itu jauh lebih baik daripada banyak dan sia-sia. Karena itu kalau kita taklimnya banyak tapi nyantol Pak, ndak nyantol belas. Lebih baik sedikit tapi nyantol. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.